Guys, selain gua dulu itu pernah banget jadi karyawan, gua juga pernah kebingungan untuk mencari bisnis sampingan apa sih yang bisa gua jalankan selagi gua ini aktif jadi karyawan. Karena gua nggak mau dong resign dari kantor gua sedangkan bisnis gua ini belum jalan. Jadi kalau lu berada di situasi itu, maka di video ini gua akan ngejelasin kira-kira tips-tips apa aja sih yang lu perluin sebagai seorang karyawan yang ingin membangun bisnis online lu sebelum lu mengirimkan surat cinta ke kantor lu, guys. Yo guys, selamat datang di channel gua. Nama gua Rian. Di channel ini gua banyak banget ngebahas tips tentang personal brand, bisnis, dan sosial media untuk entrepreneur milenial kayak lu. So, pastiin lu follow Instagram gua dan gabung juga ke Facebook group gua kalau lu ingin belajar bisnis yang kontennya gua nggak bakal share di YouTube gua. Linknya ada di bawah ya. Guys, lu pernah nggak sih nggak bahagia di tempat kerjaan lu saat ini? Atau lu ngerasa lagi stuck nih sama pekerjaan lu dan lu ngerasa hidup lu itu nggak kemana-mana? Apalagi kalau lu ngerasa lu tuh punya passion atau punya hobi, tapi sayangnya itu semua nggak tersalurkan di pekerjaan lu saat ini. Nah, kalau lu pernah ngerasa semua hal itu, berarti lu sama kayak gua, guys. Karena gua dulu udah pernah berada di posisi itu. Dan lu tenang aja, guys, karena lu nggak sendirian. Karena berdasarkan hasil riset dari Deloitte.com bahwa hampir 80% karyawan yang bekerja di perusahaan apapun itu, mereka itu nggak pernah merasa terpuaskan atau ngerasa bahagia di tempat pekerjaan mereka. Gua taunya dari mana? Itu berdasarkan gejala-gejala. Jadi kalau lu punya gejala-gejala ini, maka lu adalah salah satu dari karyawan yang 80% itu, guys. Yang pertama, kalau lu setiap kali bangun pagi nih mau menuju ke kantor, lu tuh rasanya kayak males banget, nggak bersemangat, lesu, pokoknya nggak mood banget deh untuk menuju ke kantor. Atau gejala nomor 2 yaitu lu ngerasa seolah-olah hidup lu itu kayak lagi berjalan di tempat, begitu juga dengan karir lu. Nah, kalau lu udah ngerasa dua gejala ini, itu artinya lu adalah salah satu dari 80% karyawan yang udah diriset sama Deloitte.com tadi. Oke, sebelum gue jelasin tentang bisnis sampingan apa yang cocok buat karyawan, sekarang kita cari tahu dulu yuk penyebabnya itu kira-kira apa sih? Basically, penyebabnya itu bukan dari pekerjaan elu, guys, dan bukan juga dari atasan elu atau supervisor elu atau manajer lu atau orang-orang yang kerja barengan sama elu di kantor. Tapi penyebab utamanya adalah karena elu itu belum menemukan value yang ada di dalam kantor lo ini, guys. Jadi value yang ada di kantor sama value yang ada di diri lo itu belum matching atau nggak matching. Sama juga halnya dengan para pengusaha. Belum tentu mentang-mentang udah jadi pengusaha mereka itu enjoy dengan bisnisnya, karena ternyata dari hasil riset tadi juga mengatakan bahwa sebagian besar dari pengusaha online pun yang punya bisnis sendiri, mereka juga ternyata nggak bahagia loh di bisnis mereka. Jadi jangan mentang-mentang lu sekarang seorang karyawan terus tiba-tiba lu pindah perahu nih menjadi seorang pengusaha, tiba-tiba passion lu langsung hidup sendiri gitu, lu langsung tiba-tiba hidup lu bersemangat. Belum tentu, guys. Maka dari itu tugas lu sekarang adalah menemukan value yang ada di diri lo, kemudian value apa yang lo cari di bisnis yang akan lo bangun nanti. Masalahnya adalah value itu apaan sih, Yan? Terus cara menemukannya bagaimana? Oke, sebelum gue jelasin, buat lo yang ingin membangun bisnis dari nol, gue juga udah pernah bikin, guys, videonya. Jadi habis nonton video ini, pastiin lo nonton video yang ini juga ya. Oke, sekarang gue mau kasih tahu lo value yang ada di diri lo itu seperti apa contohnya. Yang pertama, misalnya lo itu orangnya sangat-sangat ambisius. Yang kedua, lu itu orangnya sangat-sangat punya integritas tinggi. Yang ketiga, misalnya lu juga orangnya sangat-sangat passionate ketika mengerjakan sesuatu atau mempelajari sesuatu. Atau yang nomor 4, lu adalah tipikal orang yang jujur. Dan misalnya value nomor 5 yaitu lu adalah tipikal orang yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap apapun yang lu kerjakan. Dan value-value lainnya yang ada di diri lu. Makanya lu harus tanya dulu nih ke diri lu, kira-kira value apa sih yang lu pegang di dalam diri lu sebelum lu memulai bisnis sampingan lu. Nah, sekarang kalau value yang ada di dalam bisnis itu contohnya seperti apa, Yan? Contoh value yang ada di dalam bisnis, yang pertama,
Misalnya bisnis lo ini bisa memberikan lo kebebasan atau freedom. Atau value nomor 2 yang lo cari adalah lo ingin membangun bisnis agar bisa dijalankan dari rumah. Atau lo ingin mencari value sebuah bisnis agar lo bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga lo. Atau misalnya lo adalah tipikal orang yang sosial, jadi bisnis yang lo cari adalah bisnis yang bisa membantu orang lain. Dan value yang terakhir misalnya lo adalah tipikal orang yang ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat atau orang-orang di sekeliling lo. Jadi tugas lo nih adalah ngelis semua value-value yang lo miliki di hidup lo dan value-value apa yang lo cari di bisnis yang akan lo bangun nanti. Dan pastiin di list sebanyak mungkin ya guys. Kemudian setelah itu lo tinggal nilai dari skor 1 sampai skor 10, lo tinggal kasih nilai di samping value yang lo tulis tadi, nilainya tuh berapa masing-masing. Ketika lo sudah menilai semua value yang lo list tadi, sekarang saatnya lo memilih antara 3 sampai 5 value baik yang ada di diri lo maupun yang ada di bisnis lo yang memiliki nilai atau skor paling tinggi. Kalau lo udah punya list value yang lo miliki ini, maka sekarang coba deh lo cocokin dengan karir atau pekerjaan lo saat ini. Kira-kira value yang ada di diri lo matching gak nih sama karir atau pekerjaan lo? Kalau misal hasilnya nggak matching, maka ini adalah penyebab terbesar kenapa lo merasa hidup lo itu kayak nggak berguna guys. Lo merasa malas ke kantor, lo merasa kayak stuck di kantor lo, di karir lo, dan lain-lain sebagainya. Dan jika ini lo biarkan, pikiran lo, emosi lo, hati lo, perasaan lo, dan lain-lain itu akan selalu diliputi hal-hal negatif guys. Dan ini otomatis nggak bakal baik untuk diri lo maupun untuk perusahaan tempat di mana lo bekerja. Oh ya, kalau lo pengen tahu gimana sih cara mencari uang di internet dengan cepat, gue udah punya videonya juga guys. Jadi kalau lo pengen nonton, nanti tinggal klik di sini aja ya. Oke, kalau lo udah paham terhadap value yang lo miliki dan value yang lo cari, sekarang gue mau ngasih lo beberapa ide bisnis sampingan untuk karyawan. Nah, ide-ide yang bakal gue share ini adalah ide-ide bisnis yang gak membutuhkan modal besar. Jadi bisa dijalankan oleh karyawan manapun nih, walaupun lo masih aktif bekerja. Guys, lo udah tahu belum kalau Instagram DM lo itu bisa menghasilkan uang? Kalau lo belum tahu, habis nonton video ini, nonton juga ya video gue yang ini. Ide bisnis nomor 1 adalah lo bisa menjadi seorang copywriter. Ide bisnis nomor 2, lo juga bisa membuat sebuah produk berupa digital. Ide bisnis nomor 3, lu juga bisa membuat yang namanya online course guys. Ide bisnis nomor 4, lu juga bisa meluangkan waktu lu untuk mengcoaching seseorang berdasarkan jam atau berdasarkan hari. Ide bisnis nomor 5, yaitu lu juga bisa menjadi seorang social media manager. Ide bisnis nomor 6, kalau lu lebih suka berbicara di depan publik, lu bakal suka nih, yaitu lu bisa menjadi seorang podcaster. Ide bisnis nomor 7, lu juga bisa jadi kayak gua guys, yaitu menjadi seorang YouTuber. Ide bisnis nomor 8, kalau lu lebih suka kerja di belakang komputer, maka lu juga bisa menawarkan diri menjadi seorang virtual assistant. Ide bisnis nomor 9, lu kalau jago hitung-hitungan atau akuntansi, maka lu juga bisa membangun bisnis yang menawarkan jasa bookkeeping atau jasa akuntansi. Dan finally, ide bisnis nomor 10, lu juga bisa membangun bisnis kalau lu jago ngedesain website atau jago desain logo, maka lu bisa membangun bisnis sebagai web designer atau grafis designer. Sebelum lu milih salah satu dari 10 ini, pastiin ya yang value yang tadi gue bilang itu dicocokin dengan ide-ide bisnis yang gue list 10 ini. Kalau matching dengan value yang lo cari, maka ini berpotensi untuk menjadi bisnis sampingan lo. So, kalau lo udah ketemu nih ide bisnisnya dan value apa yang udah matching dengan ide bisnis tadi, maka gua bisa jamin apapun yang lu jalankan ini akan sangat-sangat bergairah dan lu akan termotivasi. Dan kalau lu udah ada di fase dimana bisnis sampingan lu ini udah melampaui gaji karyawan lu, maka tugas terakhir lu adalah tinggal ngirim surat cinta deh ke departemen HRD lu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu lu dan bisa memberikan inspirasi lu. Gua doain semua bisnis yang lu akan jalankan ini walaupun sampingan, tapi suatu saat nanti pasti akan membuat lu menjadi
menjadi entrepreneur sukses. Nah, kalau lo menjalankan bisnis sampingan lo ini lewat Instagram, maka lo pastiin nyalain notifikasi channel ini, karena di video berikutnya gue akan ngebahas tentang kenapa sih yang namanya strategi follow unfollow itu akan merugikan bisnis lo. Dan sekarang gue punya satu pertanyaan buat lo, yaitu kalau lo sekarang menjadi seorang karyawan apapun latar belakang lo, kira-kira lo udah tahu belum guys passion, hobi, atau skill lo yang sekiranya bisa lo monetisasi atau dijadikan bisnis sampingan lo? Kalau lo udah tahu, share juga guys di bawah, siapa tahu nanti kita bisa connect ya. Gue juga seneng banget ngebacain komen-komen dari lo semua. Dan buat lo yang pengen gabung ke Facebook grup gue, nanti pokoknya linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Seperti biasa, kalau lo suka sama video ini, tolong bantu guys like-nya, kemudian share juga video ini ke teman-teman lo. Dan mumpung lo masih di sini, sekalian ya subscribe ke channel gue. Dan seperti biasa guys, gue bakal ketemu lo lagi di video gue berikutnya. Ciao.